Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bapak Ibu semua yang saya banggakan ya, dan saya berikan penghargaan yang setingginya kepada Bapak Ibu semua yang sudah bersedia hadir di sini ya dalam acara untuk diseminasi modul 1-4 dari materi budaya positif ya. Di sini saya sebagai CGP angkatan 9 ya, Ibu Yudil Afia, termasuk untuk mendiseminasikan hasil belajar kami di CGP ini. Alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat nikmatnya kita bisa berkumpul di sini. Semoga apa yang kita lakukan di sini bisa memberikan manfaat yang sebaik-baiknya, yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua dan untuk anak didik kita terutama ya. Selawat serta salam senantiasa kita curahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan mencoba untuk sebenarnya bukan bermaksud untuk menggurui atau apa ya, karena saya yakin Bapak Ibu semua juga ada yang pasti sudah mengikuti kegiatan ini oleh CGP sebelumnya ya. Jadi di sini saya hanya mengulang saja, mungkin ya, mengulang saja apa yang sudah Bapak Ibu pernah dapatkan. Apalagi di sini kita ada guru BK juga ya. Kalau buat guru BK ini bukan ilmu yang baru, tapi kalau buat saya sendiri yang baru belajar, ini sesuatu yang buat saya itu luar biasa gitu ya. Sangat cukup menampar lah buat saya sebagai guru selama ini. Ternyata masih banyak sekali kekurangannya, masih banyak hal-hal yang masih perlu diperbaiki gitu ya. Tapi kalau buat guru BK itu sudah biasa. Karena saya sempat ngobrol dengan ibu guru BK, dari BK sendiri merasa sangat senang dengan adanya kurikulum merdeka ini. Penerapannya banyak sekali menerapkan tentang keilmuan di konseling ya, terutama tentang bagaimana kita harus memahami murid, bagaimana kita harus bisa memberikan pelajaran berdiferensiasi, di mana diawali dengan tes diagnostik dulu gitu ya. Yang itu sebenarnya kalau di BK itu sudah biasa gitu ya, sudah memang sudah dari dulu seperti itu gitu. Dan sekarang harus kita terapkan bersama-sama dan kita harus bisa memahami bersama-sama ya. Terus terang saya tidak membuat PPT secara khusus, tapi PPT tugas yang kemarin, tapi setidaknya isinya sama lah ya. Jadi budaya positif ini dapat kita terapkan ya, dapat kita jalankan yaitu dengan menerapkan konsep-konsep ya, konsep-konsep seperti disiplin positif ya. Kemudian memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Nah, di sini kita udah sangat sering sekali ya. Pasti kalau ada pelanggaran ada hukuman atau ada yang dikasih reward atau dan sebagainya. Nah, nanti kita lihat apakah itu sesuai atau tidak gitu ya. Kemudian posisi kontrol kita sebagai seorang guru ya. Dan yang selanjutnya adalah pembuatan keyakinan kelas, kemudian penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin positif. Nah, biasanya kalau kita mendengarkan kata-kata disiplin, itu biasanya ada peraturan ya, ada peraturan. Kalau ada peraturan biasanya ada hukuman, ya enggak? Nah, mungkin agak naik sedikit nih kalau peraturan ada hukuman. Mungkin ini sudah kurang relevan ya. Naik lagi ada kesepakatan. Ya. Selama ini kita setiap awal pembelajaran pasti disuruh untuk membuat kesepakatan kelas oleh kurikulum ya. Itu juga saya yakin hasil dari belajar di sini di kurikulum di CGP ya. Kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini juga ada konsekuensinya, ya enggak? Masuk jam 7.15, tidak boleh terlambat lebih dari 15 menit.
terus nanti bikin konsekuensi, kalau lebih dari 15 menit konsekuensinya apa. Nah itu konsekuensi. Namun di dalam disiplin positif ini kita menginginkan tujuan yang paling tinggi ya, bukan karena ada hukuman, bukan karena ada konsekuensi, tapi tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi mereka menerapkan disiplin tapi karena memang ada kesadaran dari dalam diri sendiri, karena ada motivasi intrinsik, bukan karena takut dihukum, bukan karena takut ada konsekuensi itu, tapi karena memang ada dari dalam diri mereka sendiri gitu. Karena mereka menghargai diri sendiri, iya nggak? Kalau misalnya anak ini selalu berangkat pagi sesuai jamnya, mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang diberikan oleh guru, otomatis kan anak ini akan mendapatkan penilaian ya tentang diri dia sendiri, dan dia sedang menghargai dirinya sendiri sebenarnya untuk dihargai oleh orang lain. Pasti dia akan dicap, oh anak ini mah rajin, anak ini mah kalau ngumpulin tugas sesuai dengan waktunya gitu. Pasti kita juga suka ngobrol seperti itu ya di dalam ruang guru. Si anak ini mah baik-baik aja kok, nurut gini. Sebenarnya anak itu sedang melakukan penghargaan buat dirinya sendiri. Nah itu tujuan dari disiplin positif itu dari motivasi intrinsiknya si anak itu yang ingin kita bangun gitu ya. Nah motivasi intrinsik ini berdampak jangka panjang ya, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah ya. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi nilai-nilai disiplin itu adalah nilai-nilai yang memang mereka pegang gitu. Jadi walaupun karena itu sudah menjadi motivasi intrinsik, itu akan berdampaknya jangka panjang. Ketika mereka sudah lulus pun mereka masih memegang prinsip-prinsip itu gitu, bahwa kita harus berdisiplin gitu, dalam hal apapun ya, termasuk misalnya sholat kalau anak yang sudah motivasinya dari diri sendiri, nggak harus disuruh, nggak harus dipaksa-paksa, nggak harus dimarah-marahin, itu pasti sudah jalan dengan sendirinya. Nah yang ingin kita harapkan dari anak-anak kita itu disiplin yang munculnya memang dari intrinsik. Kita bangun disiplin positif ya. Nah disiplin positif ini merupakan unsur utama dalam mewujudkan adanya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Nah kita lanjut. Nah tadi ada motivasi ya, ada motivasi, saya jelaskan tadi ada motivasi intrinsik. Nah ternyata motivasi perilaku manusia itu ada dua, ada motivasi eksternal dan juga ada motivasi internal ya. Motivasi eksternal itu yang berasal dari luar ya, jadi dia melakukan mengikuti peraturan-peraturan karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Daripada saya dihukum, mendingan saya ikutin aja ya peraturannya. Tapi karena dia melakukan itu karena peraturan, karena takut dihukum, karena nggak mau, tidak nyaman hidupnya gitu. Walaupun untuk saat itu kita merasa baik-baik saja ya, oh anak ini ikuti peraturan, tapi kita nggak tahu kan motivasi dianya. Ternyata motivasi dianya adalah karena ketidaknyamanan atau tidak mau dihukum gitu. Dan ini biasanya akan berjangka pendek. Nanti setelah keluar dari peraturan ini, dari sekolah ini, mungkin mereka akan ya bebas lagi gitu, tidak akan mengikuti lagi kedisiplinan gitu. Kemudian kalau motivasi yang eksternal bisa juga dari imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh misalkan ya, saya sendiri misalkan di rumah, adek kamu kalau sholatnya 5 waktu nanti mama kasih anu gitu. Kalau sholatnya selama seminggu kamu berhasil 5 waktu, saya kasih anu. Itu sebenarnya kita sedang melakukan kita sedang percaya bahwa anak itu tidak akan melakukan apa yang kita minta kalau tidak kita kasih ya. Sebenarnya itu kita sedang menghancurkan dirinya gitu. Kita sedang
kita tidak mempercayai dia akan melakukan kalaupun tanpa kita kasih apa-apa gitu ya. Begitu juga kita dengan anak-anak siswa kita ya. Jadi sebisa mungkin kita menghindari hukuman dan juga menghindari pemberian penghargaan yang berlebihan. Betul nggak? Di sini ada masternya konseling soalnya. Seperti itu ya Bu ya. Nanti kalau ini bisa kita diskusikan. Nah, tadi yang kan disiplin positif. Nah, sekarang kita bahas tentang posisi kontrol seorang guru. Kadang-kadang kita berilusi ya bahwa anak-anak yang ada di depan kita itu ada dalam genggaman kita nih. Ya enggak? Ada dalam genggaman kita nih. Ada dalam kontrol kita. Ya. Padahal yang bisa kita kontrol itu siapa? Diri kita sendiri yang bisa kita kontrol. Anak-anak itu kita nggak bisa kontrol satu persatu ya. Tapi yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri sebenarnya. Nah, ini posisi kontrol seorang guru. Ini sebenarnya ini saya juga buat diri saya sendiri ya, karena saya juga masih sering melakukan hal-hal yang belum benar di dalam kelas gitu. Yang pertama adalah penghukum, ya penghukum. Contohnya saya anak telat, ayo lari 10 kali, gitu. Misalkan lari 20 kali. Jadi penghukum itu hukumannya bisa tiba-tiba muncul gitu loh. Bisa tiba-tiba muncul. Beda lagi kalau dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi kan sudah ada udah ada kesepakatannya, ada konsekuensinya yang sudah disepakati bersama. Tapi kalau penghukum biasanya hukumannya itu bisa tiba-tiba muncul. Kadang-kadang saya juga gitu, kamu terlambat, pokoknya nanti saya mau tahu kamu sanitasi yang terakhir. Nah, berarti saya sudah menjadi seorang penghukum. Saya sendiri sering melakukan itu, ya. Kemudian posisi teman. Posisi teman itu kayak misalnya, ayo dong, ini masalah ini gitu. Kayak kita kayak deket gitu ke anak, ini gitu. Itu posisi sebagai teman. Kemudian ada juga posisi si pembuat merasa bersalah. Ini suami saya banget. Paling pintar kalau membuat orang merasa bersalah gitu ya. Dan mungkin sesekali saya juga melakukan itu ke siswa ya, membuat mereka bersalah. Kamu ya kemarin sudah saya kasih tahu ya, nggak boleh begini. Sekarang kamu lakukan lagi. Coba gitu. Itu si pembuat merasa bersalah. Kemudian ada juga posisi kontrol seorang guru sebagai pemantau. Jadi karena udah ada peraturan kan, saya mengingatkan, kamu ingat nggak? Kan kesepakatan kita begini gitu. Berarti kamu melanggar. Nah, itu kita sebagai pemantau. Nah, yang paling sebenarnya ya yang paling tinggi adalah posisi sebagai manajer. Ya, posisi sebagai manajer kita bisa membuat anak kita hanya memanage aja gitu. Si anak kita panggil, kita tanya permasalahannya apa, kenapa kamu bisa begini, kenapa, alasannya apa, emang apa yang kamu butuhkan. Kita juga harus tahu kebutuhan mereka apa. Karena apapun yang mereka lakukan, kesalahan itu biasanya karena ada kebutuhan yang mereka inginkan. Kayak misalnya datang terlambat. Kemarin ya saya praktek yang pada demonstrasi kontekstual, kebetulan harus praktek, harus syuting dan kebetulan menemui masalah. Anak datang terlambat gitu kan, tidur di dalam kelas, tidur di jam kelas saya ngajar dari jam ke-1 sampai jam ke-10 teori dong, gimana nggak ngantuk memang ya, untuk menjaga anak-anak sampai nggak ngantuk itu memang butuh effort luar biasa. Cuma ada yang ngantuk tidur, saya panggil, kamu kenapa tidur, padahal ibu masih ngajar gitu kan, panggil. Ternyata ada yang semalam nemenin orang tuanya itu sakitnya kumat, semalamnya nggak bisa tidur, saya menemukan saya. Terus kita mau bilang apa? Ya udah, sekarang kamu ke kamar mandi, cuci muka atau minum gitu biar dia oksigennya ini fresh lagi gitu ya, oksigennya terpenuhi lagi gitu. Ya dia anak baik nggak? Enggak ya kan? Mungkin ibunya sakit semalam. Ada lagi yang ngantuk juga, saya tanyain, kamu kenapa tidur?
kesiangan lu bangunnya, kenapa bangunnya kesiangan? Terlalu malam tidurnya, kenapa terlalu malam? Ternyata main, nongkrong, yang lain-lainnya, main game atau apa. Artinya dia kan mencari kesenangan di situ ya. Ya tinggal kita arahkan. Oh berarti kamu butuh kesenangan ya. Gitu. Ya udah kamu atur waktu aja kesenangannya kamu apa. Syukur-syukur kesenangan atau hobi kamu itu yang ada hasil positifnya, yang bisa menghasilkan uang, yang bisa apa gitu kan. Kita arahkan seperti itu. Jadi kita membangun atau kita ini apa namanya menggali-gali mereka, tapi biar mereka sendiri juga yang mencari solusinya gitu. Kalau solusinya mereka apa namanya dia sudah sadar dengan tindakannya dia itu salah, terus dia mencari solusinya, insya Allah mudah-mudahan dia akan melakukannya dengan senang hati gitu ya. Akan tetapi mungkin kadang-kadang untuk anak-anak tertentu itu dengan posisi yang ini secara berulang-ulang dia akan balik lagi melakukan kesalahan ya. Sering menemui itu enggak? Sering ya, anak itu lagi yang bikin kesalahan ini, berulang lagi kesalahan. Jadi ya memang tidak menutup kemungkinan ya, kadang kita bisa melakukan sebagai manajer, tapi nggak apa-apa kalau sesekali kita kembali ke posisi sebagai pemain. Aku kembali ke posisi sebagai pemantau. Tapi ya diharapkan untuk menghindari kembali lagi menjadi seorang penghukum. Gitu. Ya itu sependek pemahaman yang saya peroleh dari kemarin belajar gitu ya. Nah kemudian selanjutnya, nah ini yang kita harapkan adalah posisi kontrol seorang guru sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, bila kita mengingat kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita harus mengacu pada restitusi. Nah, nanti kita akan bahas tentang segitiga restitusi ya, yang dapat menjadikan murid kita menjadi, kita juga diharapkan kita juga bisa menjadikan murid kita itu sebagai manajer di dalam dirinya sendiri ya, bagi dirinya sendiri, melalui nanti ada segitiga restitusi. Nah, kemudian di sini tentang keyakinan kelas ya. Tadi kita ketika menerapkan disiplin, yang selama ini kita tahu itu ada peraturan, kemudian ada kesepakatan kelas. Kalau peraturan biasanya nanti ininya ke hukuman. Kalau keyakinan kesepakatan kelas itu ke konsekuensi. Nah, yang kita harapkan, jadi ini level-levelnya ya. Levelnya yang paling tinggi yaitu keyakinan kelas. Kita membuat keyakinan kelas di mana guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kita akan meyakini nilai-nilai kebajikan yang universal, nilai-nilai kebajikan yang memang sudah kebenarannya itu sudah diakui oleh konsensus gitu ya, secara konsensus. Misalnya menjaga kebersihan, semua agama pasti juga sepakat dengan menjaga kebersihan. Semua suku, ras, budaya pasti sepakat dengan menjaga kebersihan. Jadi nanti ada bedanya nih antara peraturan, kesepakatan dan keyakinan kelas, itu kalimatnya akan sangat berbeda. Misalnya kalau di peraturan ya, dilarang buang sampah sembarangan. Kalau di kesepakatan mungkin buang sampah pada tempatnya. Tapi kalau di keyakinan itu bahasanya bisa lebih universal lagi, menjaga kebersihan gitu. Itu di keyakinan. Menjaga kebersihan itu sudah mencakup kesemuanya sebenarnya. Tidak jalan-jalan ambruk, tidak tulis-tulis di meja, tidak buang sampah sembarangan, itu sudah mencakup keseluruhan ya. Jadi dengan bahasa keyakinan kelas seperti itu. Nah, dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas bersifat universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan. Gitu. Nah, ini kita masuk ke segitiga restitusi. Ini ada sedikit, kalau kepleset sedikit nanti jadi artinya lain ya. Restitusi. Segitiga restitusi.
Nah di sini, iya kan? Di sini saya ulang lagi ya bahwa guru itu berperan sebagai manajer, ya. Guru berperan sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya nggak gambarkan lagi di sini segitiganya. Intinya di dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan yang kita harus lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, jadi ketika anak berbuat salah, jangan langsung kita kamu melakukan kesalahan, tidak. Tapi kita menstabilkan identitas. Kamu kenapa berbuat salah? Terus kemudian validasi tindakan yang salah. Menstabilkan tuh kayak misalnya kayak gini. Misalnya ada kemarin yang kasus yang kedua itu anak terlambat masuk ya. Saya udah absen, udah jam 7, pokoknya udah lewat dari 20 menit lah. Anak ini belum ada, terus ini belum ada, terus teman-temannya pada nyaut, Bu udah biasa itu mah sering nggak masuk, sering terlambat gitu. Akhirnya pas begitu dia datang ya udah masuk ke pembelajaran, tapi setelah agak lama nih kegiatan belajarnya saya panggil sendiri gitu kan. Panggil teman-teman kamu masih terlambat ya. Ya memang sih nggak cuma kamu doang yang sering terlambat, yang lainnya juga banyak kok yang suka terlambat. Tapi itu pengen tahu. Nah, itu kan kita sedang menstabilkan supaya dia tidak merasa waduh hukum nih apa nih kan, merasa di pojokkan gitu. Kita sedang menstabilkan identitasnya dulu. Kemudian baru kita memvalidasi tindakannya. Nah, menurut kamu yang kamu lakukan ini gimana, benar apa enggak, sesuai enggak dengan kesepakatan gitu? Iya, salah sebenarnya. Dia udah mengakui ya, berarti dia udah mengakui kesalahan dan itu timbul dari dirinya sendiri gitu. Nah kemudian kita juga menanyakan kenapa kamu sering terlambat. Ternyata anak ini setiap pagi itu dia menyetrika sendiri. Jadi macam-macam ya anak-anak tuh. Mereka ini Bu, soalnya saya kalau mau berangkat saya harus gosok baju dulu sendiri gitu. Oh gitu. Ya selalu kamu yang gosok dia. Berarti harus gimana nih supaya kamu nggak terlambat? Berarti gosoknya kapan gitu? Iya Bu, berarti malamnya saya harus gosok dulu gitu. Kan itu dari dirinya sendiri. Kita sebagai manajer dan kita juga sedang membuat dia menjadi manajer supaya dia bisa memanage dirinya sendiri gitu. Dia ngatur sendiri, oh ya Bu, berarti harus begini. Jadi ya kita akan datang lagi gitu. Ya udah setelah itu kita tinggal mengamati lagi setelah itu apakah anak ini masih seperti itu lagi, berarti kan restitusi kita pertama masih belum hasil, kan apalagi yang harus kita lakukan gitu. Kemudian ya seperti itu ya. Nah tujuannya adalah untuk mewujudkan peserta didik yang bertanggung jawab dan mandiri ya, karena di sini kita mengharapkan anak ini bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri gitu kan, menemukan kesalahannya dan menemukan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya dan menanyakan keyakinan apa yang akan dia temukan dari permasalahan ini. Nah ini seperti halnya ya kita ketahui bahwa filosofi pendidikan Kejar Dewantoro, bahwa menurut Kejar Dewantoro itu anak-anak kita itu bukan kertas kosong ya. Anak-anak kita itu ternyata sudah mempunyai program alam dan program zamannya. Ya, tinggal kita bagaimana memperkuat program alamnya itu supaya bisa bermanfaat buat dirinya nih nanti ke depannya ya, bisa berguna di dalam buat dirinya sendiri maupun dirinya sebagai anggota masyarakat ya. Nah, ujung-ujungnya adalah kita akan mewujudkan profil belajar Pancasila yang ada berapa elemen? Ibu? Ada 6 ya? Ada 6 elemen kan? Itu kita akan mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, ini kita sebagai pemimpin pembelajaran jadi keterkaitan bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan yang dimiliki
agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik dirinya sebagai pribadi ya, sebagai seorang anggota masyarakat ya, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Ini saya pikirnya soalnya jadi sudah deadline banyak yang salah. Nah, di sini pendidikan harus berpihak kepada murid. Semalam saya membaca status siapa gitu ya, yang intinya bahwa ketika kita akan menguatkan apa nih yang namanya kodrat alamnya si anak ini, kita perlu lingkungan yang positif, ya enggak? Kita udah tahu bahwa anak-anak ini punya kodrat alam dan juga punya kodrat zamannya. Kita harus mendidik sesuai dengan zamannya. Tapi ketika kita akan membentuk, sebenarnya kita tidak bisa sih ya membentuk ya, tapi kita hanya memperkuat ya kodrat alam yang sudah ada pada diri anak-anak. Mereka tuh punya apa? Kodrat alamnya ya, punya yang positifnya sendiri di dalam dunia itu sudah ada. Tinggal kita menguatkan itu ya. Nah, dalam menguatkan ini kita memerlukan adanya budaya positif, lingkungan yang positif. Semalam ada yang bikin status gitu, bagus sekali ya. Nah, peran kita sebagai guru penggerak, sebenarnya bukan sebagai guru penggerak, sebagai guru ya. Peran kita sebagai guru itu adalah sebagai pemimpin pembelajaran ya, sebagai pemimpin pelajaran. Kemudian sebagai coach juga bagi guru yang lain ya. Kita sebagai coach bagi guru yang lain. Kemudian sebagai pendorong kolaborasi ya. Kita sering ya teman-teman kolaborasi mana. Nah, itu kita sebagai, kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Kita semua masing-masing di sini punya komunitas MGMP pelajarannya masing-masing ya. Ini ada berapa orang tuh pesertanya. Kemudian di APHP juga ada banyak. Di bahasa Inggris ada beberapa orang. Nah, ini kita semua adalah berperan sebagai penggerak komunitas praktisi ya. Nah, di sini apa budaya positif? Nah, ini saya mau membacakan ya kesimpulan koneksi antara materi itu, bahwa kita belajar dari filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana sebagai guru kita harus dapat melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Guru harus dapat memahami nilai-nilai dan peran guru untuk dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Awalnya saya mendengar kata-kata ini tuh kayak kita harus menghamba kepada murid, gitu. Kita harus berpihak kepada murid itu seolah kayak gimana gitu ya. Tapi ternyata memang maknanya dalam sekali gitu ya. Apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu bahkan masih relate sampai sekarang gitu ya. Maknanya sangat dalam gitu tentang nilai-nilai dan peran guru. Maka seorang guru harus memiliki visi yang dapat kita yang terukur ya, yang terukur, konkret, sistematis dan terencana yang disusun melalui pendekatan IA ya, dan melalui tahapan bagja. Ya, jadi ini sebenarnya ada yang ini materi yang sebelumnya, ada yang kita pelajari bagaimana kita menyusun visi. Yang waktu minggu lalu ada Bu Wita ya sama Bu Mei ya, bukan ya, pas menyusun visi dengan tahapan bagja itu. Nah, kita sebagai guru juga harus mempunyai visi. Visi kita ya kalau nggak mau susah ya udah sejalan aja dengan visi sekolah gitu kan. Kemudian jika tahapan bagja telah diimplementasikan, maka akan terbentuk budaya positif yang dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman bagi murid ya. Jadi kita memang harus bagaimana caranya menciptakan lingkungan yang aman, nyaman buat murid gitu ya, supaya budaya positif juga bisa terbentuk. Nah, kemudian setelah mempelajari modul ini, yang peran yang dapat saya lakukan sebagai guru adalah menciptakan
budaya positif sekolah, yaitu dengan menerapkan disiplin positif dan menggunakan segitiga restitusi tadi, kemudian membuat keyakinan kelas dan menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Ternyata memang apa ya, bisa dirasakan sih perbedaannya gitu ya. Kayak kemarin ya Bu Rati, Bu, tadi ada anak yang ini ada contekan ya, ada contekan diselipkan di meja tempat dia duduk. Tapi pada saat itu dia sama sekali tidak mengakui, bahkan sampai bilang demi Allah. Itu sih yang bikin Bu Rati kesel tuh, karena dia sampai bilang demi Allah, saya bukan saya. Ya terus, oh iya, mana anaknya Bu? Begitu dia selesai pekerjaan praktek, karena kita sedang praktek nih. Saya pekerjaannya sudah selesai, saya panggil lah, coba saya tanya-tanya. Itu dengan mempraktekkan segitiga restitusi. Ternyata dia menceritakan dengan sendirinya dari awal. Dia sama sekali tidak ada penolakan bahwa bukan saya, tidak ada. Gitu. Tapi dia awalnya gimana? Katanya coba kamu ceritain ya. Dia cerita dari awal. Bu, saya malam tuh belajar ngapalin, kemudian habis subuh ngapalin lagi gitu ya. Terus pas ngapalin itu dia bikin tulisan-tulisan itu gitu. Terus saya datang jam 7, saya naruh di situnya itu jam 7 pagi, naruh di situnya jam 7 pagi gitu kan. Terus udah, berarti kamu ada niat ya gitu, ada niat untuk melakukan itu gitu. Dia gitu. Terus tadinya ini tuh saya niatnya yang diceritakan ke Bu itu yang di tangannya. Saya niatnya mau nyontek tapi di tangan Bu, dia ada bekasnya nih Bu. Tapi terus saya mikir-mikir, nanti saya ketahuan sama Bu ini, nanti saya ketahuan sama Bu Rati gitu, kata dia gitu kan gitu. Pokoknya dengan enteng aja dia cerita gitu, tanpa tekanan dan apa itu cerita. Oh gitu, terus kamu sadar gitu. Iya Bu, terus saya takut kan, saya sadar gitu. Terus kamu saya ke musola, saya hapus Bu. Tapi kamu sempat buka itu enggak, kan dia tuh enggak sempat kan ya. Tapi ada ya niatan. Ya benar. Nah, menurut kamu salah nggak? Ya salah. Sebenarnya kamu udah bener itu, karena kamu udah punya kesadaran sebenarnya kan. Dia mau melakukan tapi terus nggak jadi gitu. Udah mau cuci tangan udah dicuci. Ya sebenarnya dia udah sendirinya udah sadar. Jadi cuma kita perlu menguatkan lagi aja gitu kan. Perlu menguatkan lagi sekali lagi. Udah pokoknya nggak boleh terjadi lagi yang kayak gini gitu. Jadi ya gitu. Ya udah seperti itu. Nah, itu ya kurang lebih untuk yang segitiga restitusi. Walaupun mungkin ada beberapa anak mungkin yang kalau kita begini kan akan kembali lagi seperti itu. Ya nanti kita kembali lagi mungkin kita bukan lagi sebagai manajer, tapi mungkin sebagai teman gitu ya. Kita sebagai teman nggak apa-apa gitu, sekali kembali lagi nggak apa-apa. Nah, kita lanjut lagi. Nah ini yang tadi sudah kita bahas bersama ya, bahwa tentang budaya positif ini kita harus bisa menerapkan yang namanya disiplin positif. Kemudian teori kontrol, kita harus bisa memposisikan posisi kontrol kita ada di level apa tadi? Manager ya, di level manager. Kemudian teori motivasi, bahwa kita harus menerapkan motivasi kepada anak-anak sebisa mungkin adalah motivasinya motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik ya. Arti ekstrinsik tadi itu kayak hukuman, hadiah gitu ya. Dan barusan banget ya saya bilang, aduh Bu, maaf ya tapi saya belum nyiapin makanan apa-apa, kata Bu ini. Jangan dibiasain Bu, itu berarti udah termasuk ini ya budaya positif gitu. Kemudian termasuk diri kita sendiri juga ya, kita harus memulai dari diri sendiri, karena kalau kita akan merubah orang lain, anak-anak kita ya, kita kan berharap anak-anak bisa berubah gitu ya, bisa berbudaya positif. Berarti kita sendiri juga harus melakukan perubahan dalam kita bersikap, dalam kita berpola pikir gitu. Pola pikir kita juga acuannya juga harus berubah gitu ya. Gitu.
Nah, kemudian motivasi tadi ya, kemudian hukuman dan penghargaan. Sebisa mungkin kita meminimalisir atau bahkan kalau bisa janganlah ada hukuman dan juga penghargaan. Terus terang ini masih tahun kemarin masih saya lakukan. Ayo siapa yang mau ini nanti saya kasih gitu, masih kayak gitu. Ya, jadi ini memang ilmu ini mungkin bukan hal yang baru, tapi buat saya sendiri ini sesuatu yang sangat menampar lah ya gitu. Karena saya baru mempelajari gitu. Kalau baru bunga di konseling, dunia konseling itu udah lama, udah bukan hal yang baru lagi. Atau mungkin buat teman-teman di sini ada Budi, ada Bume, ada siapa lagi yang pernah ikut diseminasinya CKP sebelumnya pasti juga ya udah pernah ngaku gitu ya kan. Kemudian tadi ya posisi kontrol dulu. Nah, oh ini tadi teori kontrol ya. Teori kontrol itu, bentar ya, saya boleh masuk ke sini sedikit nggak? Ini tadi. Biasanya kita itu ya, kalau ada stimulus kita akan merespon ya. Kalau ada aksi kita akan bereaksi, gitu ya. Tapi itu baik apa enggak gitu kan ya? Stimulus, ada stimulus, ada kejadian ini, nanti langsung direspon begini. Ada kejadian nanti kita langsung reaktif, gitu ya, kita langsung reaktif. Nah, kita lihat ya di sini ada perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Nah, di sini realitas kebutuhan kita sama ya kalau menurut stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Ya, kebutuhan saya dengan kebutuhan Bu Wenda berbeda. Kebutuhan saya dengan kebutuhan Bu Hensna berbeda. Jadi saya nggak bisa menyamakan apa yang saya pikirkan atau memaksakan apa yang saya pikirkan sama dengan apa yang kita pikirkan, nggak bisa gitu ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, di sini teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya nggak bisa, ya kan? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya tentang dunia. Jadi kita harus bisa paham. Kenapa Bu Mai kok perilakunya begini? Ya udah, kita nggak bisa mengubah Bu Mai gitu kan. Yang bisa kita lakukan adalah kita harus bisa memahami pandangan orang lain gitu. Jadi akan lebih dunia akan lebih positif kalau seperti itu, seperti ini. Kalau kita bisa memahami orang lain, tidak memasakkan pandangan kita ke orang lain ya. Kayak cara berpakaian aja, ngapain sih kok pakai baju warna gitu apa orang? Ya sudah, itu kan selera dia, hak-hak dia gitu kan. Kita nggak bisa menurut pandangan kita nolak, menurut pandangan dia bagusnya nggak bisa gitu kan. Gitu. Jadi nggak usah nyinyir ke orang lain gitu. Jadi kita anaknya ya. Nah itu pun ternyata kita nggak bisa loh ke anak kita. Kadang-kadang saya tuh kayak merasa anak saya itu ada dalam genggaman saya gitu kan. Padahal itu nggak bisa, nggak boleh seperti itu gitu. Orang lain bisa mengontrol saya, ini menurut stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Nah ini ya, itu tadi. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Tadi ya sebenarnya ada tujuannya pasti adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa aja nih? Saya rasa ada yang udah belajar ini. Apa ya? Kesenangan, bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kekuasaan, ya kebebasan, kekuasaan, ya 5 ada 5. Nah itu, jadi pasti kalau anak berperilaku itu pasti ada tujuannya, ada kayak tadi ya, apa namanya? Kenapa kamu misalnya kenapa kok sekarang jam istirahat orang-orang pada banyak yang keluar dari lingkungan sekolah? Ya karena ada
kebutuhan hidup, kebutuhan dasar untuk hidup ya. Iya nggak? Karena kebutuhan dasar yang hidup itu tidak terpenuhi di dalam ya, makanya harus keluar gitu kan, cari makan. Itu kan kebutuhan dasar hidup manusia. Ya. Kemudian ini ya, orang bisa mengontrol. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi kalau dalam teori kontrol hanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain ya. Jadi kita hanya bisa mengarahkan saja. Selepasnya adalah ada di kontrol masing-masing anak ya, untuk mengikuti kita atau tidak mengikuti kita, itu adalah ada di kontrol masing-masing anak. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, biasanya kan gitu ya, kita kalau udah bujuk ayo dong mandi nggak sekarang gitu kan, kita udah pakai berat otot gitu kan ya. Itu udah dengan pemaksaan ya. Model berpikir menang kalah ya. Kalau di dalam tes tadi stimulus respon itu ada berpikir menang dan kalah ya. Jadi ketika ada satu stimulus dia akan merespon. Gak boleh nih, gue nggak boleh kalah gitu misalkan kayak itu kan responnya. Gue nggak boleh kalah kayak itu respon. Tapi kalau dikontrol di kontrol itu model berpikir menang dan menang, akhirnya kita harus bisa tenang dalam merespon dalam menghadapi stimulus apapun gitu ya. Seperti itu. Nah ini tadi berkaitan dengan teori kontrol. Udah berapa menit? 43. Baik Bapak Ibu, nah ini ya, setelah mempelajari tentang budaya positif, ada beberapa pola pikir saya berubah ya, dan sangat bermanfaat diterapkan di kelas. Yaitu yang pertama, pemberian hukuman dapat membuat murid jeda dan tidak melakukan kesalahan lagi, yaitu rekor ya. Kemudian pemberian hukuman ternyata tidak efektif karena menciptakan identitas gagal dan menyakiti murid, dan justru meningkatkan perilaku agresif. Ya. Di tahun yang lalu ketika uji RSP ada anak yang memang attitude-nya itu minus berapa ya, sampai bikin kesel, asesor sampai kesel, sampai pokoknya kalau bisa jangan dikomenterin gitu kan, gitu. Saya deketin kan ternyata pas ngobrol, Bu, saya bisa ngobrol baik-baik dengan ibu, kata dia bilang gitu kan. Ya. Tapi ketika misalnya kita ngobrolnya langsung nyerang dia, langsung nyalahin dia, mojokin dia langsung ini Bu, langsung kayak membentuk perbentengan diri ya, membenteng diri ya. Orang tua saya aja nggak pernah bisa kayak gitu, dia bilang gitu. Udah, apapun posisinya, kamu sekarang masih murid, ya, apapun yang kamu lakukan, guru itu lebih tua, apapun itu ya kamu harus hormat pada yang lebih tua. Kita ini lagi posisinya, kembalikan lagi posisinya. Akhirnya, sebentar enggak, kamu mau bilang apa? Pelan-pelan dia begitu. Akhirnya lanjut lagi sampai selesai, sampai kompeten gitu. Nah itu ya. Kemudian memberikan penghargaan dapat membuat murid termotivasi melakukan sesuatu yang baik. Nah itu yang anggapan kita selama ini ya. Nah ternyata penghargaan itu tidak efektif karena sudah teruji dapat merusak hubungan. Ya sekarang ini kalau satu anak ini satu kelas kita menjanjikan ada penghargaan apa gitu ya. Ternyata yang dapat Umay ini, ini nggak dapat. Kan ini saya nggak dapat ya, Bu itu kok nggak milih saya ya kan itu ya, bisa merusak hubungan gitu kan. Akhirnya mungkin ada anak yang jengkel juga ke Umay gitu karena kok Umay yang dapat saya nggak dapat gitu kan. Mengurangi ketepatan, kemudian menurunkan kualitas. Kemudian mematikan kreativitas, jadi ini bisa mematikan kreativitas. Kemudian bisa timbulnya ada menghukum dan juga ada motivasi ekstrinsik. Nah, sedangkan yang kita harapkan tadi adalah motivasi intrinsik ya dari siswa ketika dia melakukan disiplin positif. Ya. Barangkali itu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya tentang budaya positif ya, pemahaman saya
ini gitu ya. Silakan kalau Bapak Ibu semua ada yang mau didiskusikan, mau ditambahkan, mungkin Bu Bunga atau Bu Rini atau Bu Hasna, silakan. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan, Bu, silakan. Ya, berarti bisa tak. Atau mungkin ada sekarang kita merefleksikan ke diri kita ya, posisi kontrol saya sekarang apa ya gitu yang sering saya lakukan ketika di kelas. Apakah saya sebagai teman? Kayaknya kalau di sini banyak ya yang berlaku sebagai teman, ya nggak? Iya, kayaknya banyak karena di sini kebanyakan kan guru-guru muda nih, guru-guru muda yang relatif lebih dekat lagi dengan anak-anak gitu kan, atau mungkin posisinya sebagai pemantau gitu ya, pemantau. Atau mungkin udah ada yang di level manager ya. Kita sama-sama belajar bagaimana supaya kita bisa ada di posisi level manager gitu ya. Silakan Bu ini mau nambahin apa? Bu Nana barangkali Bu Nurul. Iya boleh. Jadi gini tuh kan saya udah coba nerapin ya. Alhamdulillah. Terus kan tadi kata ibu kadang ada siswa yang kalau udah sampai keyakinan tetap diulangi gitu kesalahannya ya. Nah jadi saya mah suka stuck gitu sampai di situ. Harus diulang lagi biar anakku berubah gitu. Jadi itu kayak gitu aja. Kadang kalau kita di posisi teman, mereka melampaui batas gitu ya. Kadang iya, kayak itu kalau bahasa sebenarnya berujak gitu ya. Kayaknya kan kembali lagi gitu ke posisi lagi. Cuman ya itu kalau misalnya dia tetap berulang dan sama, terus gimana gitu? Misalnya dia diulang lagi gitu. Betul. Ini sih memang di mana-mana seperti itu ya. Pasti akan menemui kok stuck ya gitu. Ini sudah saya lakukan di segitiga restitusi kok udah ini kok kembali lagi anaknya seperti itu, seperti keyakinan yang dia sudah temukan kok kayak nggak nempel gitu kan. Nah mungkin kita juga perlu menggali lagi kebutuhan dia apa sih gitu. Kebutuhan dasar dia sebenarnya apa gitu. Apa dia butuh diperhatikan? Kadang-kadang ada anak yang seperti itu ya Bu ya. Mungkin karena kurang perhatian di rumah, komunikasi dengan orang tuanya itu sangat buruk ya. Ada seperti itu. Minggu yang lalu aja ada nih ibu-ibu nangis-nangis datang ke saya. Ibu, kalau ini anak saya, ya ibu anaknya kelas berapa? Nggak taunya lulusan tahun kemarin. Ya kita mau bisa berbuat apa gitu ya, lulusan tahun kemarin. Jadi ceritanya si anak ini begitu lulus dia pernah ikut tes wawancara dan lolos di sebuah perusahaan roti. Tapi tempatnya jauh dulu, kalau saya ditambahkan atau gimana gitu. Nah, ketika dia udah diterima, dia akan berangkat kerja, dia diizinin sama orang tuanya. Karena orang tuanya waktu itu sedang sakit, jadi nggak mengizinkan anaknya untuk pergi gitu. Nah, setelah itu, ini si ibu ini jadi merasa bersalah karena setelah itu anak ini nggak kerja nih. Sampai kemarin ikut offer, ikut rekrutmen, itu katanya sepulang dari sini mukanya berubah, terus diem, terus cembut gitu lah. Nggak taunya dia si ibunya ini nanya ke temannya, kemungkinan anak ini nggak diterima, mungkin ikut yang Alfamidi itu kali ya, kan langsung ada hasilnya, nggak terima gitu. Jadi sekarang posisi si ibu ini disalahin sama kakaknya sama anaknya itu, kakaknya ditanya-nyalain karena waktu itu ibunya nggak bisa ngajarin gitu. Jadi kayak merasa bersalah terus di ibu. Ibu tolong anak saya bisa diterima. Ini anak ibu daftar di mana saya juga nggak tahu gitu kan. Nah sekarang mah begini aja Bu, kasih tahu gitu ke anak ibu gitu. Kalau apapun yang terjadi di dunia ini adalah atas izin Allah. Berarti pada saat itu melarang, ibu melarang, yakinlah bahwa pada saat itu ketika dia berangkat mungkin ada hal-hal yang buruk bisa terjadi gitu kan. Karena kadang-kadang apa yang baik menurut kita itulah yang terbaik menurut Allah. Kita harus punya pemahaman itu supaya ketika kita menghadapi hal-hal yang negatif
kita jangan terus jadi menyalahkan orang lain, terus menyalahkan apa namanya, nah ini kan jadi kayak posisi si membuat merasa bersalah gitu kan ya, itu gitu ya. Mungkin itu perlu digali lagi sebenarnya kebutuhan dia apa, kebutuhan apa dasarnya dia tuh apa gitu. Mungkin belum kita gali sampai yang sebenarnya gitu ya. Ini bisa kita lakukan lagi restitusi, kemudian kita gali lagi sebenarnya kebutuhan dia itu apa sih gitu. Nah baru di situ kita mulai masuk nih pemenuhan kebutuhannya seperti apa, kemudian kita apa namanya menggali dari dirinya kira-kira solusinya apa yang kita lakukan lagi. Dan memang yang perlu kita pahami juga bahwa yang kita hadapi ini adalah anak-anak, yang kita hadapi itu adalah manusia yang nggak mungkin kita semudah membalikan buku ya yang tadinya kosong jadi ada tulisannya bagus gitu, tidak bisa seperti itu. Dan kita perlu banyak bersabar ya, perlu banyak bersabar dan terus kita mengupayakan melakukan hal yang baik dan itu ya, yang susah itu memang itu perlu belajar, perlu jam terbang mungkin ya, perlu jam terbang yang tinggi mungkin ya. Sama, saya juga masih belajar, masih terus mencoba untuk terus memperbaiki. Bahkan mungkin saya udah jauh kalah dibandingkan ibu yang udah ini dengan semangat yang luar biasa. Ketika di kelas pasti saya udah ketinggalan jauh lah gitu. Itu ya Bapak Ibu. Ada lagi yang mau berbagi mungkin pada saat di kelas seperti apa? Ya. Ini sebenarnya hampir sama kayak Bu Dini ya. Iya. Hampir sih ini ya. Jadi misalnya kita sudah menerapkan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan-kesalahan, kemudian menanyakan kebenaran. Nah, tetapi si anak itu ketika membuat masalah, kemudian sama kita misalnya gagal tuh ya menggunakan tahapan itu, kemudian masuk ke BK sama tahapnya seperti itu, tapi dia tetap siswa tersebut hanya diam. Karena kan ada juga siswa yang benar-benar udah dipancing, tapi dia memilih diam. Nah, sebenarnya gimana sih gitu cara strategi pertanyaan pemantik untuk menyelesaikan masalah si siswa yang dia itu? Apakah kita setiap menerapkan tahapan restitusi itu ada perbedaan gitu? Jadi misalnya tahapan pertama oke, sesuai 3 tahapan segitiga restitusi. Kemudian tahapan kedua apakah sama kita diberikan kayak waktu kitanya diam juga gitu, kayak pengen tahu misalnya si anak bakalan berbicara nggak nih gitu ya, kita yang lebih sabar gitu ya. Nah sampai misalnya tahapan yang ketiga kita masih menerapkan itu, tapi pasti perbedaannya di pertanyaan pemantik gitu, supaya dia tuh makin tertarik. Nah itu kira-kira pertanyaan pemantiknya betul sekali nih. Ini sebenarnya menarik sekali ya. Saya juga suka heran ya ke ini ibu-ibu yang ada di BK ya, Bu Bunga ya, yang dengan jam terbang yang tinggi dan dengan keilmuan yang memang basic mereka itu keilmuannya tuh memang dari psikologi ya. Karena saya juga suka merhatiin nih, bisa-bisanya ya Bu bisa sampai ngeluarin anak tuh bisa sampai ngomong begini-begini. Itu pertanyaan pemantiknya itu kadang-kadang suka gitu, mengena ke anak ini. Ya, ini mungkin perlu kita belajar banyak ya dari teman kita, rekan kita yang ada di BK gitu ya. Karena saya juga suka memperhatikan ya, kalau misalnya lagi menangani anak bareng-bareng dengan BK gitu ya, saya memperhatikan, wah dengan pemantik ini aja, ini anak bisa ini gitu, bisa keluar. Kadang-kadang bagus tuh apa namanya, sampai ke titik dasarnya gitu ya, kamu pernah nggak memeluk ibu kamu gitu, misalnya kayak gitu ya, pernah nggak memeluk ibu kamu gitu, terus apa ya, pernah nggak meminta maaf gitu, misalnya kayak gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kadang-kadang sebenarnya tidak terlalu berhubungan langsung dengan permasalahannya, tapi ternyata itu bisa menimbulkan kesadaran dari si anak ini. Nah ini mungkin nanti suatu saat kita perlu perlu sharing mungkin ya dari BK ini trik-triknya seperti apa. Karena memang saya juga perhatiin Bu lagi dia kalau lagi menangani anak itu
luar biasa sekali. Ini sampai bisa sembuh gitu si anak itu sampai bisa keluar gitu. Nah mungkin kita perlu juga paham betul ininya ya, kebutuhan si anak ini apa. Karena kebutuhan anak ini karena tidak ada perhatian dari orang tuanya. Makanya ketika ditanya pernah nggak kamu dipeluk orang tua kamu gitu, dia langsung nangis kayak gitu misalnya ya. Itu kan awal untuk menjadi gitu kan. Mungkin seperti itu ya Bu, ini kita jadi lebih dari hati-hati lagi gitu. iya, nah ini sebagai teman. Ini kalau kita posisi sebagai teman, ayo bantulah demi Bapak ya gitu. Ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini gitu kan. Itu kan kayak sebagai kayak minta imbalan. Itu jangan lakukan. Hal ini menunjukkan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Misalnya sebenarnya kamu apa sih yang kamu lakukan? Kenapa kamu melakukan ini? Gitu. Berarti kan itu sedang menggali kebutuhan dia itu apa? Kadang-kadang anak contoh misalnya nih kemarin ya ngobrol dengan PMAP ya. Ternyata di PMAP itu yang anak-anaknya luar biasa ya, ekspektasi kita tuh tinggi banget ya karena memang mereka adalah anak-anak yang pilihan memang ya. Ternyata ketika sedang melakukan asesmen, mereka pun tidak luput dari upaya-upaya untuk mencinta ternyata ya. Karena apa? Mereka tuh ada kebutuhan untuk diakui, ya. Ada kebutuhan dalam diri mereka. Saya harus bisa, gitu. Saya harus sesuai dengan ekspektasi orang-orang. Gitu. Saya harus diakui, saya harus bisa, gitu kan. Saya harus lolos ini, gitu. Karena dia butuh pengakuan bahwa memang dia sesuai dengan PMAP gitu kan. Itu makanya mereka melakukan itu gitu. Nah tinggal kita meluruskan aja sebenarnya yang mereka butuhkan itu ya udah betul gitu, motivasinya bagus dari diri sendiri, cuma tinggal kita luruskan nih caranya bukan dengan seperti ini gitu kan. Cara seperti ini salah, justru cara seperti ini dia sedang tidak menghargai dirinya sendiri, ya kan? Setelah ketahuan apa dia nggak malu lagi? Ya kan, malah jadi minder, malah jadi down gitu. Ya sebenarnya, nah itu ya. Sebenarnya dia punya kebutuhan itu, butuh untuk diakui bahwa dia adalah seorang PMHP yang berharga, seorang PMHP yang sesuai dengan pikiran orang-orang gitu. Iya, dengan orang. Jadi sebenarnya mereka juga mengembangkan yang lumayan berat juga gitu kan. Mungkin gitu ya, kita juga perlu nanti belajar lagi dengan guru BK ya. Ada lagi seperti itu Bu Mai, kayaknya ada yang mau sampaikan ini. Coba. Oke, baik Bapak Ibu, ibu-ibu di sini ya, ibu semua. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya, penghargaan setinggi-tingginya Bapak Ibu semua. Di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui ataupun apapun ya. Kita bersama-sama memperbaiki diri kita ya, termasuk diri saya juga banyak memperbaiki. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa memberikan manfaat yang baik buat kita semua dan juga buat anak-anak didik kita terutama yang kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya atas kesalahan-kesalahan saya. Mungkin ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan dengan ibu semua, saya mohon maaf.